Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Angganul Ramanahar, Politeknik Negeri Jember, Program Studi Manajemen Agroindustri, golongan E, NIM D41202390. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu wirausahawan sukses. Tapi sebelumnya, saya akan membahas apa itu wirausaha dan sukses terlebih dahulu. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri. Kenapa disebut bisnis mandiri? Karena kegiatannya atau sumber daya yang ada dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodalan usaha. Sedangkan sukses itu sendiri adalah menjalani hidup sesuai harapan. Jadi dapat diartikan sukses itu adalah mencapai tujuan atau mencapai hal yang sudah telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan wirausaha sukses adalah wirausaha yang telah mencapai tujuan yang telah dibuatnya atau telah mencapai target yang telah ditentukan. Jadi dapat diartikan wirausaha yang memiliki tujuan dan tujuan sudah tercapai dapat disebut sebagai wirausahawan sukses. Berikut faktor pembuat wirausahawan sukses. Yang pertama adalah passion. Seorang wirausaha menjadikan bisnis sebagai hobi yang menyenangkan sehingga mereka sangat konsisten, konsen, dan loyal terhadap bisnis yang ditekuninya. Lalu kebutuhan tekad. Pengusaha yang sukses tidak melihat kekurangan sebagai penghalang, justru mereka melihat kekurangan sebagai peluang untuk memotivasi agar menjadi sukses. Tekad mereka sangat besar agar usahanya berhasil. Percaya diri. Dalam benak pengusaha sukses, tidak ada keraguan dan kecemasan apakah mereka akan berhasil dan layak untuk sukses. Mereka percaya bahwa pengetahuan yang dimiliki mampu membuat bisnis mereka sukses. Yang keempat, berani mengambil risiko. Pengusaha sukses akan selalu siap dengan risiko dan ketidakpastian usahanya di masa depan. Siap dengan risiko yang dimaksudkan bahwa pengusaha sukses hanya akan mengambil risiko waktu dan uang untuk hal yang tidak diketahui. Yang berikutnya, semangat bersaing. Yang membuat pengusaha sukses adalah semangat bersaing. Hidup adalah kompetisi, begitupun dengan berwirausaha. Yang berikutnya, kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin ialah seorang yang tak fokus terhadap tujuannya, meskipun banyak hambatan atau ketidaknyamanan atas sebuah karya atau usaha yang sedang diupayakan untuk membawanya menuju apa yang dituju. Berikutnya, perencanaan yang baik. Kewirausahaan adalah tentang membangun bisnis dari nol hingga mengelola sumber daya yang terbatas termasuk uang, waktu, dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, berpikiran terbuka. Ciri orang-orang sukses ialah mereka yang mau menerima masukan, baik saran atau kritikan dari orang lain serta memperbaikinya agar lebih baik. Selanjutnya, belajar dari orang lain. Seorang pengusaha yang sukses akan membuka dan belajar dari pengalaman orang lain. Apapun pengalaman tersebut, baik itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk, mereka menjadikan tersebut sebagai pedoman baginya dalam memulai usaha. Selanjutnya, menjalin relasi dan jaringan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka itu, seorang pembisnis pun tidak ada yang bisa atau mampu bekerja sendiri. Dengan menjalin relasi bisnis yang baik dan tak percaya, maka usaha yang ditekuni akan berkembang karena dari situ ada bisa bertukar teknologi, informasi, dan sebagainya. Yang terakhir, memahami hukum bisnis. Tentunya, seorang pengusaha sukses akan memahami hukum bisnis. Dalam menjalankan usaha, perlu adanya sebuah dokumen legalitas usaha seperti pengurusan pajak, penyelenggaraan dan lain-lain. Di sini, saya akan mengambil salah satu pengusaha sukses asal Thailand, yaitu Itipat Kulang Povaci. Itipat adalah pengusaha cemilan rumput laut Thai Khao Noi. Lahir tahun 1984 di Thailand, kerap disapa Top Itipat atau Top.
Biografi singkat Epipet merupakan pecandu game online saat berumur 16 tahun. Jadi, Top sempat kecanduan game online pada saat umur 16 tahun. Tepatnya pada tahun 2004 saat dia menginjak menduduki bangku SMA. Kayak dari bermain game online, meskipun kebiasaan yang buruk, tetapi bisnis itu muncul dari bermain game online. Top memperjualkan senjata-senjata atau item di dalam game tersebut. Uang yang didapatkannya begitu banyak hingga bisa membeli mobil. Ia dapat membeli sebuah mobil seharga 600 bat atau sekitar 200 juta rupiah. Setelah itu, Top terlilit berbagai masalah. Karena bisnis yang dijalinnya adalah jenis ilegal, maka sudah pasti tak dapat bertahan lama. Rekening game online-nya diblokir karena diketahui melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, orang tuanya sedang mengalami masalah finansial dan terlilit hutang sangat banyak, namun masih berusaha untuk membiayai Top kuliah, tapi ia menolak. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan dan di saat yang bersamaan pula karena kemalasannya di sekolah selama ini Top tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri, ia pun harus masuk universitas swasta. Dengan sisa yang dimilikinya, Top beralih usaha ke bisnis DVD player, tetapi ia ditipu mentah-mentah, sebab DVD playernya ternyata barang palsu. Dari sini, Top mencoba berbisnis dengan berjualan kacang. Suatu ketika, Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian berpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 bat per bulan. Di sini keberanian Top terlihat. Kemudian dia membuka toko kacang di mal bersama pamannya. Di sini perjuangan Top dimulai. Walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangannya tetap tidak laku sehingga Top sedikit frustasi. Suatu ketika, Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon dan lokasi sangat menentukan bisnis, karena lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjual produk. Kemudian, Top bersikeras meminta pindah tempat ke bagian depan mall dan terlihat bahwa kacang goreng semakin laku keras. Namun, saat ia ingin melakukan ekspansi bisnis kacangnya secara besar-besaran, timbul satu masalah lain, di mana mesin membuat kacang goreng yang tak digunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall, sehingga harus tutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Dari sini, Top mulai berbisnis rumput laut goreng. Dari bisnis jual kacang, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. Makanan cemilan yang kekasihnya memberikan inspirasi bagi Top untuk membuat rumput laut goreng. Ia pun membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Tapi di sini Top masih mengalami kegagalan-kegagalan lain seperti rumput laut yang dibuatnya tidak enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia sampai-sampai menghabiskan 100.000 bat atau 28 juta untuk uji coba rumput laut, tapi gagal. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi-strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya ke para pedagang. Inspirasi lalu datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Lagi-lagi, tidak semudah memiliki telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan, tapi semua mengalami kebuntuan. Sampai-sampai Top putus asa dan hampir berangkat ke Cina. Tetapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven. Dan upaya penghabisannya kali ini tidaklah sia-sia. Lalu kesuksesan itu pun datang. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produk sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk produksi dalam jumlah besar dengan supaya dapat dipenuhi. Untung saja ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil.
Dengan begini, Top berhasil memenuhi syarat, ketentuan, serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Di usia yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau 450 miliar rupiah per tahun. Top telah berhasil menyatakan dirinya sebagai young billionaire from Thailand. Demikian biografi singkat dari Top Itipat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.